Maaf. Ian, kok belum tidur, Mbak? Nunggu Mama. Mama mau ngaji dulu buat Simbah ya. Tolong! Iya! Bang Ucin! Bang Ucin! Jangan Bang! Tolong Bang Ucin! Mampus lu. Akhirnya lu bisa mendapatkan ayah. Sayang, aku janji tidak akan menikah lagi. Kalau enggak sama kamu, aku pun enggak dengan sama siapapun. Tapi kenapa hidup aku sekarang jadi omongan orang di kampung ini? Kenapa? Kenapa sih Bang kamu begitu cepat ninggalin aku? Assalamualaikum. Yang ayah. Bang Ucin datang nih. Neng. Orangnya ada nggak ya? Sepi-sepi aja. Semenjak ditinggal lakinya jadi janda. Makin lama makin soal. Dulu aja masih ada lakinya. Ternyata udah kagak resep. Tapi sekarang aduh, makin cantik aja. Neng ayah. Neng. Ntar ada orang lagi. Karena sepi di rumah. Mudah-mudahan aja nggak ada dia. Lama banget sih yang ngapain. Apalagi dandan dulu kali ya. Dengar suara gua buru-buru dandan. Udah. Berarti kan udah ready dia. Neng ayah. Wah, banget sih. Orangnya lagi ngapain ya? Ditambah penasaran aja. Udah pas banget lagi nih rumah sepi. Tangga gak ada orang. Ilok masih tidur. Tengah hari bolong begini. Masih tidur keblok amat jadi cewek. Duh. Neng ayah. Lama amat Siapa sih ini orangnya? Penasaran aja. Ucin, kamu ngapain sih? Aduh, Neng ayah atit. Lagian ngapain sih Bang Ucin di depan pintu? Kaget kan? Neng ayah mah tega Bang Ucin. Kalau Bang Ucin cedera aja. Lagian Bang Ucin ngapain sih? Gak enak sama tetangga Bang, keluar. Ih Bang Ucin, keluar kok masih di dalam, nanti jadi omongan tetangga Bang. Nah ya, pasar banget sih Bang Ucin. Dulu aja lu sombong, hina gua. Sekarang mau ngapain di sini? Mentang-mentang gua sekarang jadi janda, lu ngedeketin gua. Ih, najis. Ya Allah, Neng ayah apa segitunya. Dulu kan Neng ayah masih ada lakinya. Di ruang geraknya susah. Abang hilap dah, meminta maaf. Ngomong-ngomong nih, Bang Ucin disuruh masuk. Mau ngapain masuk? Nanti kalau ada orang yang lihat kita jadi fitnah, Bang. Aduh, Neng ayah. Kagak ada orang. Orang pada bobo semua. Ya, gak ada orang ini. Cepetan Bang Ucin disuruh masuk. Bentaran doang. Gak bakal lama. Pokoknya kalau udah beres mah, pasti Bang Ucin keluar dah. Ih, mau ngapain sih Bang Ucin? Sebentar aja deh. Enggak. Cuk, Neng ayah. Sangar amat. Abang kaget.
Neng Aya, bentaran. Neng Aya mah tega dah Bang Ucin. Mon sangar amat ya. Dari tatapan mah bisa kan ini. Ini demen juga, cuma 5 lo doang. Neng Aya, Neng Aya, bentaran doang. Ya elah, bener-bener dah. Bener-bener keluar lagi. Bisa kali, mau baru tahap awal. Ntar siang gua mulai lagi nih. Bener-bener Neng Aya. Gue diusir begitu aja. Ditolak mentah-mentah. Baru pertama masih malu atau gimana ya? Baru kali ini gue ditolak sama perempuan. Sekali-kalinya baru ditolak seumur hidup. Gue heran. Kenapa dia nolak gue ya? Padahal kan dia janda. Gak ada lakinya. Masa nolak gue? Bebas dong dia. Demen mes apa aja. Ada yang aneh, ada yang janggal. Kenapa gue ditolak? Ada apa dengan diri gue ya? Jangankan anak perawan. Janda. Nenek-nenek aja kalau ngeliat gue masih demen. Gue tambah penasaran. Ini masalah yang belum bisa terpecahkan. Aneh. Baru kali ini. Seumur umur. Gue ditolak. Bener-bener masalah yang belum bisa dipecahkan. Harus gimana nih gue ya? Gue harus putar otak nih. Gimana supaya bisa mendapatkan si Aya. Aneh banget tuh perempuan. Laki kagak. Apa yang ditakutin? Bingung gue. Emang gue kurang apa sih? Duit gue banyak. Keren. Masih muda. Nah. Hanya perempuan yang gak punya pendirian. Ucin Aprilia nih. Apriliana. Oh ya, Apriliana. Ngomongnya salah loh. Ini sebenarnya ada apa? Aku lihatin dari kejauhan. Kamu ini termurung. Ini ada apa sebenarnya? Makin nanya, gue liat puyeng ini. Puyeng kenapa? Coba utarakan atau nggak dibaratkan? Gimana? Masa pribadi, terlalu ngomong-ngomong lagi ke orang. Lu tahu gue siapa di sini. Jadi jangan pernah takut apa yang lo omongin akan gue sebar. Enggak, gue nggak kayak gitu orangnya. Gue sih orangnya welcome kepada siapapun dan raw profile fan-fan aja sih. Jadi ada apa sebenarnya? Ya, asal lo tahu, gue seumur umur baru kali ini ditolak dari ribuan cewek. Sama siapa? Lo tau nggak? Yang belum lama meninggal akhirnya. Di sini banyak, Cin. Di kampung ini banyak yang lakinya mati. Kira-kira siapa? Lihat potongannya dong, yang gede. Demplon, semok. Oh, Soraya. Nah itu. Ya, dia tawa. Cin, Ngomong serius. dulu kan Soraya itu angkuhnya lu tuh kayak gimana sama dia. Sombongnya lu gimana sama dia. Ya, gimana mau, Cin. Dulu sikap lu ke dia ini parah menurut gua. Iya sih, tapi kan dulu masih ada lakinya, gue masih bisa ngerem. Ya, sama Cin, namanya orang sakit hati itu tuh lukanya nggak akan hilang. Hati lo yang luka, susah ngobatinnya. Ya tapi kan sekarang dia nggak ada beban, nggak ada lakinya. Harusnya kan dia welcome sama gue. Kalau gue ngapain, dia udah masang aja aturan. Sekarang gua mau tanya. Gue kayak kurang apa sih? Oke, sekarang gua tanya sama lu. Lu mau deketin Soraya nih. Nah, terus keyakinan lu itu apa sama dia? Yang buat lu yakin lu itu apa sama dia? Yang gue buat yakin, lo kan gue kaya, keren. Kurang apa sih gue? Wanita itu tidak memandang kaya atau keren ya, Bang Ucin. Jadi wanita itu memandang orang yang baik hatinya. Jadi kalau diibaratkan buah nih, durian itu
tajam di luar, Mm-mm. tapi lihat dalamnya halus, enak. Jangan seperti buah kedongdong, luarnya mulus tapi dalamnya berduri, Bang Ucin. Itu diibaratkan tuh dulu mungkin lu seperti itu, Bang Ucin. Nah makanya itu gue dari mikirin aja kenapa dia nolak gua. Ya Gue juga bingung. sebab itu karena lu itu dulu suka ngina dia, sombong sama dia. Gimana mau dapetin cintanya dia? Susah, sulit. Ini dalam hati gua, aku pikiran gua masalah belum terpecahkan nih. Baru kali ini seumur umur gue ditolak. Ya ditolak lagi. Gua mau serius juga. Ini sifat sombong lu itu dari dulu yang nggak pernah hilang sampai sekarang. Kayaknya udah mendarah daging nih sifat sombong lu. Ini aneh, tapi nyata. Jangan perempuan, laki yang liat gue demen. Lah, ditawar lagi. Bang Ucin, gua di sini ya lu tau lah, di kampung ini gue ini dipandang sebagai anak muda yang berpengaruh lah, gitu kan. Meskipun gua nggak punya apa-apa, harta gua nggak punya, uang pas-pasan buat hidup gua, tapi janda di kampung sini yang lihat gua, Ya. Kenapa? ibarat duit nih sama janda di depan mata, langsung dicomot tuh gua, kayak gitu ibaratnya. Jadi lu mau nyalamin ke dia buat gua gitu? Jangan, gak usah, mending gua aja. Siapa yang mau nyalamin jadi GR amat. Udah, sekarang pesan gue tuh gini Bang Ucin, lu jangan terlalu banyak berharap dengan si Soraya. Karena dia nih baru beberapa bulan ditinggal meninggal sama lakinya. Terus apa hubungan, biarin, kan musim hujan, kesian gua. Ya kemungkinan besar dia ini masih belum bisa melupakan suaminya. Sosok suaminya seperti apa, dia belum bisa move on. Kalau kata bahasa orang sononya mah kayak gitu. Ya lu tunggulah minimal 1 tahun, 2 tahun kemudian itu baru bisa. Buset, kelamaan. Ya ini kan baru beberapa bulan Bang Ucin, belum lama, tanahnya belum kering itu basah. Mendingan sekarang deketin dulu, seiring berjalan waktu gue demen sendiri. Nggak bisa begitu Bang Ucin, yang namanya orang untuk serius dalam ke jenjang ke pernikahan nggak bisa kayak gitu Bang Ucin. Jadi kita nih sebagai lelaki harus sabar. Dia kan baru ditinggal sama lakinya setahun 2 tahun, itu mungkin udah mantep tuh langkah kita untuk menuju ke Soraya, gitu Bang Ucin. Lagi pula jangan suka berharap Bang Ucin, jangan berharap banyak sama si Soraya. Meskipun Soraya ini belum punya anak, tapi mungkin ya, ini menurut pandangan gua yang gua lihat kemarin semenjak ditinggal sama lakinya, dia ini dalam hatinya mungkin itu dia berjanji nggak akan nikah sama siapapun. Kalau ibarat kata, kalau kata presiden kita yang baru itu sama mantan bininya, kalau enggak denganmu berarti aku enggak dengan sama siapapun, gitu. Itu tanda bukti kesetiaan seorang istri ataupun seorang suami ketika ditinggal meninggal oleh suami atau istrinya, gitu Bang Ucin. Ya itu katanya, kan kalau pengen gimana? Maksudnya pengen apa ini? Ya pengen apa kan? Kan karena musim hujan ini, dinginan. Allahu Akbar. Orang kelamaan gak punya laki, apa gak tahan. Ya bukan masalah itu Bang Ucin. Kalau perempuan pasti tahan-tahan aja. Yakin kalau perempuan pasti tahan dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi harus diingat bahwa Bang Ucin ini perbaiki dulu, kalau emang pengen dapetin Soraya nih, perbaiki dulu sikap Bang Ucin, baikin dulu dia. Tapi jangan baikin itu jangan sandiwara, dari hati gitu. Buset, ini gua kurang apa? Dari hati, ketulusan Ucin untuk baik sama dia, sayang sama dia. Nanti pas udah dapetin, udah enak, ditinggal. Kan biasa lelaki mah begitu, makanya gue kagak demen sama lelaki Bang Ucin. Gak demen sama laki? Kagak. Gandeng perang laki. Emangnya kagak Masa demen. demen sama laki-laki? Dan intinya mah begitu Bang Ucin ya, jangan terlalu berharap, kasihan tuh baru ya 3 atau 4 bulan itu ditinggal. Ya ibaratnya kan cobain dulu, kalau kira enak terusin, kalau kagak enak ya jadi terusin. Ya ilah payah amat sih lu. Ya udah, aku mau balik dulu Bang. Lu mau kemana nih? Gue mau ke sono, gue puyeng. Salah, sono itu jalan buntu. Ke sono, balik lagi lu sono. Itu kemarin gue liat ditutup KRT. Ditutup. Karena itu tanahnya itu, lahan itu yang gang itu sengketa, ditutup sama kamu sebelah. Jalan situ gue mau naik tadi. Naik Emang pagar. disuruh buka? Orang kata di pagar. Jadi itu gang sengketa itu, nih lu balik lagi dah. Gue mau loncat cuma dari gang, dari gerbang itu.
Jangan situ, lu kan gak usah loncat. Udah ya. Gue suruh baik lagi sih ah. Bocah belagu buat itu. Gue kayak ngajarin gua. Gue yang lebih pengalaman. Balik apa kagak? Balik kagak. Balik kagak. Balik. Bener balik. Berarti ini bener jodoh nih. Mending gue balik lagi dah. Balik lagi ah. Ya, Neng Aya, Bang Ocin dateng nih. Kali aja si Neng Aya hatinya luluh. Gue bawa kembang sama pot-potnya lagi, gimana nggak sayang tuh gue tuh. Kembangnya berdua, nih gue, nih dia. Kayaknya jodoh. Paling pas begitu buka pintu, lihat gue bawa kembang, hati langsung terharu. Neng Aya. Neng Aya. Abang Ocin balik lagi ini. Pasti Neng Aya surprise. Neng Aya. Kok lama sih? Neng Aya pasti kaget. Bang Ocin balik lagi. Tuh, lihat Bang Ocin bawa apa. Neng Aya. Iya, siapa ya? Itu orangnya. Surprise party yang Seraya suka kembang bawa. Masih nangis dia. Langsung ditumprakin nih gue. Neng Aya. Surprise. Mudah-mudahan Neng Aya suka kembang yang abang bawa. Inilah bukti tanda keseriusan abang, tanda sayang sama abang. Neng Aya paling suka ya, pasti terharu ya. Terima kasih Bang Ucin. Tapi maaf Bang Ucin, aku tidak bisa nerima bunga pemberian Bang Ucin atau perhatian Bang Ucin. Ya Allah, Neng Aya tega banget. Hati abang apa keping-keping hancur. Tuh kan. Udah abang susah-susah beli kembang sama pot-potnya lagi. Neng Aya, kapan sih Neng Aya terima cinta abang? Abang ingin bahagia sama Neng Aya. Neng Aya, terima dong. Apa lu bilang tega? Dulu lu hina-hina gua, caci maki gua. Sekarang gua udah jadi janda, lu mau enaknya aja. Ya ilah Neng Aya apa segitunya. Itu kan dulu. Sekarang mah Bang Ocin udah berubah. Lagian Neng Aya kan dulu masih berstatus istri orang. Kalau sekarang kan udah bebas. Abang bisa ngungkapin kapan aja. Neng Aya, Neng Aya tega sih sama Bang Ocin. Neng Aya kan, Neng Aya doang tahu yang nolak cinta Ucin. Dari 1000 wanita yang suka sama Bang Ucin, cuman Aya doang yang nolak cinta Bang Ucin. Berarti jumlahnya sisanya 999. Ih najis. Awas Bang Ucin ah. Ya elah Neng Aya dah. Neng Aya. Neng. Baru gitu kali. Tunggu tanggal mainnya.
Pak Sata sebenarnya kerjanya gimana sih? Masa banyak warga yang komplain ke sini? Banyak yang kehilangan, ada yang kehilangan motor, bahkan celana dalam aja ada yang hilang. Gimana kerjanya Pak Sata ini? Barusan nih Pak Sata, sebelum Pak Sata kesini baru aja tuh lagi orang. Dia lapor, dikomplain. Mau ditaruh di mana muka saya Pak Sata sebagai RT di sini? Keamanan harus lebih ditingkatkan Pak Sata. Apa kurang gaji dari saya? Pak Sata tahu kan jam kerjanya Pak Sata. Masuk jam 9 malam, pulang jam 9 pagi. Tapi banyak warga yang bilang jam 3 Pak Sata udah pulang. Pak Sata asal tahu aja, maling itu jam 5 setelah subuh ketika kita asik tidur. Pak Sata harus lebih meningkatkan lagi dong. Ini jam 3 udah pulang, udah kayak punya bini aja di rumah. Sekarang gini aja Pak Sata. Pak Sata jam 9 malam harus ada di pos. Dan jam 9 pagi Pak Sata pulang. Saya harus kontrol ini. Teh, Pak Sata udah dapet SP. SP 1 buat dari saya. PRT. Sebelumnya saya minta maaf ya nih. Bukannya saya ngebantah sama atasan saya, bukan. Cuma saya mau ngeralat omongan warga yang bilang jam 3 saya pulang. Ini memang benar. Kan tempo hari saya bilang, Pak RT, tolong di pos disediain MCK. Ngerti MCK kagak? Nah, maksud saya pulang, saya mau buang air gede. Tapi masa warga ada yang lihat Pak Sata pulang jam 3 nggak balik lagi? Gimana tanggung jawab saya Pak Sata? Sekarang gini Pak RT, mungkin dia ngelihat saya pulangnya, tapi pas saya berangkat lagi ke pos dia kagak ngelihat. Makanya teh, buatin saya WC di samping pos. Biar saya kalau perut saya mules, saya pengen buang air gede tuh kagak kaci pulang. Ya namanya pulang mete udah pasti lama, belum ngetok-ngetok pintu, minta bukain pintu. Namanya orang tidur, ngetoknya udah pasti lama lah. Sekarang kalau saya buatin WC di samping pos, itu tanah siapa? Belum sepitengnya. Lah makanya gunain uang kas, jangan uang kas pakai buat kepentingan pribadi. Makanya Pak Sata sebelum berangkat berak dulu. Pak RT, namanya perut mules, kan saya kalau begadang tengah malam kadang-kadang ada ngasih cemilan, ada ngasih makanan. Kayak tempo hari, saya ada ngasih mie rebus, mana pedes banget. Lu ajar aja perut saya mules, saya pulang di bawah Kita harus gimana lagi sekarang? Nah, kalau saya menjalankan tugas itu udah sesuai prosedur saya Pak RT. Jangan seenaknya aja ngomong. Tapi yang saya yang ditegur warga, bukan situ. Gak wajar aja RT ditegur karena RT atasan saya. Ya udah sekarang gini Pak Sata, kita minum dulu. Kita hadapin semua dengan kepala dingin. Kepala dingin teh, tapi jangan manas-manasin hati. Kita minum dulu, kita tos. Jangan sampai RT sama Ansipnya selek, oke? Bener gua kagak ikhlas banget minum bareng merek. Bener, kagak ikhlas banget. Udahlah, nggak usah jadi pusing. Kita hadapin aja bareng-bareng. Emang bener teh, setiap permasalahan kita hadapin bareng-bareng. Cuma menurut saya kayak macam sekretaris, bendahara. Iya itu juga, saya juga belum kontrol ke sekretaris. Tapi gajinya ini di bawah saya. Masa sekretaris, bendahara, ente bang kagak ngapa-ngapain doang, ente bang bisanya coret-coret kertas doang. Gajinya tuh hampir 1 juta. Sedangkan saya melek dari jam 9 pagi sampai jam 9 pagi, pelepasan dia tuh dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi, mata saya suruh melotot aja. Masa gaji saya cuma 1,5 juta, masih waktu saya kagak dia mau naik gaji di sini. Kan saya bilang dari tadi, kita lihat dari pendapatan bulan ini. Pak Sata kan sebagai Ansip, coba nanti datang ke rumah bendahara dan sekretaris, lihat bulan ini siapa aja yang belum bayar. Udah ditarikan belum bulan ini iuran? Itu untuk gaji Pak Sata semualah. Saya bukannya saya kagak mau nemuin sekretaris, kagak mau nemuin bendahara. Karena kan tau sendiri, bendahara adik Pak RT, sekretaris abangnya Pak RT. Ini kalau ibarat kata orang main catur, ini udah kong kali kong. Jadi lempar sono, lempar sini, lempar situ. Semua
dibulak-balik. Masalahnya saya pernah nanya, Pak Bendahara, saya mau nanya, ini kas saldo kita di sini ada berapa? Dari bendahara dioper ke sekretaris. Oh, maaf Pak Satta, kalau itu saya kagak tahu. Coba tanya Pak sekretaris. Justru itu saya lemparin ke Pak Satta. Nah, Karena ini saudara saya nggak enak dong negornya. Makanya Pak Satta yang saya suruh kontrol. Tolong dipanggilin. tempo hari pernah saya tanya, jawabannya pada peluntar-pelintut, kagak jelas. Ya coba nanti sore ditegur lagi, suruh kesini, suruh ngadep RT. Nggak usah mandang saudara, bilang gitu. Apaan? Jangan mandang udara, mandang RT juga kan harus tahu laporannya, iuran yang belum bayar siapa, bulan ini dapat berapa. kayak kemarin. Itu gaji semua satpam, hansip, sini, sekretaris, bendahara itu gajinya dari situ, dari iuran warga. Tolong dong ngertiin. Emang di sini semua kepemimpinan di RT sini ibarat kata udah dimonopoli seperti kemarin. Bantuan yang dari Pemda, bantuan yang dari kelurahan, saya lihat kemarin data-datanya, semua atas nama kerabat Pak RT, atas nama kerabat. Pak Hansip ini selalu mojokin saya sebagai Bukannya saya mojokin Pak RT, ini kenyataan real. Masalahnya tetangga saya, Bang Miun ini orang udah tua, udah petot, ambeknya udah ngak-ngik. Tapi jangan saya terus dong disalahin. Ya tapi seharusnya Pak RT bisa ngedata dong, mana warganya yang berhak menerima, mana warga yang berhak kagak. Ini mesti lihat, warga yang roman empes kagak kebagian. Giliran ekonominya pada mapan, ekonominya dekat sama Pak RT, kebagian semua. Nah, saya disempet ditegur itu. Tapi kan Pak Satta ngerasain juga. Saya nggak korupsi, Pak Satta. Apa sih yang dikorupsi dari RT? Iuran warga cepet. Ya, Emang benar Pak RT nggak korupsi. Memang benar Pak RT nggak korupsi. Tapi Pak RT, berapa kemarin saya tanya Bang Jono. Bang Jono kan masih kerabat Pak RT. Iya. Bang Jono kan dapat bantuan nih dari Pemda, dari kelurahan. Ini kan semua terrealisasi atas tanda tangan RT. Pak Jono ngasih ke RT berapa? Dia bilang 40%. Lah 40% dari 1 juta, 40% kan gede duitnya. Bohong itu. Pak Jono yang ngomong begitu, nggak mungkin Nanti Pak Jono bohong Panggil misalnya. Pak Jononya ke sini, panggil. Bener ya, sepanggilin Pak Jono besok. Panggil Pak Jononya ke sini. Bener bohong itu, bohong. Itu nggak bener. Jangan gitu, Teh. RT terus terang, RT cuma seikhlasnya dikasih sama warga. Enggak motong begitu. Berapa persen, enggak. Dikasih 20.000, RT ambil. Apaan kata Mpok Ijah kemarin beda lagi. Udah jangan dengerin orang-orang. Saya bukan yang ngedengerin omongan orang-orang. Ini kan berdasarkan masukan saya pas keliling. Saya kan berani ngomong gini karena dapat masukan, dapat kritikan dari warga. Pak RT bisa aja ngebela diri. Apalagi saya cuma sendiri. Tadi yang saya omongin tentang keamanan, banyak warga yang lapor. Kenapa kita harus ngungkit-ngungkit masalah itu? Ini bukan yang ngungkit-ngungkit Pak RT. Ini kan demi kesejahteraan kita bersama. Kita ini masih satu lingkup, masih satu wilayah, satu RT. Jangan sampai nama Pak RT jelek, nama saya jelek karena ulah segelintir orang. Banyak yang bilang sampai sendal jepit. Banyak yang hilang. Kalau sendal jepit hilang, di sini kan banyak binatang liar, banyak binatang yang berkaki 4. Siapa tahu dia iseng-iseng dibawa sama dia. Masa harus ngambil celana dalam orang? Nah, sekarang gini, Maling apa itu? kalau untuk masalah pakaian dalam, Ya makanya Pak Satta harus lebih keras lagi. kalau pakaian dalam itu kan adanya siang, bukannya malam. Mana ada? Kan Tapi ada. warga banyak kan komplain masalah itu. Udah motor hilang, celana dalam sampai hilang. Sendal jepit. Kalau pantangan kan ada di daerah kita ini kan ada pantangan. Nggak boleh ngejemur pakaian dalam itu di luar rumah, harus di dalam rumah. Bila ini kehilangan, berarti di apa dia? Saya keliling tuh malam bukan siang. Mana ada kehilangan cangcut siang-siang. Pokoknya banyak lah Pak Satta yang komplain tadi sebelum Pak Satta kesini. Sama sih gue banyak komplainan. Ya kalau itu sih benar Teh. Saya juga minta maaf. Bukannya saya so berani atau gimana. Pokoknya pada intinya kalau saya salah, tolong bilangin saya. Kalau misalnya RT salah juga nanti saya bilangin. Pada intinya kita saling introspeksi diri lah. Jangan sampai kejadian yang enggak. Bu Suraya,
Oh maaf Pak RT, lagi rapat ya? Oh enggak. Silakan masuk Bu Soraya. Silakan masuk. Masuk Bu, nggak apa-apa, kita cuma ngobrol biasa aja. Oh iya, makasih Pak RT, Pak Hansip. Silakan duduk Mbak. Oh iya tumben Mbak Soraya. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Apa kurang kok bantuan saya kemarin? Oh iya Pak RT, sebenarnya saya... Oh iya makasih ya Pak RT, kemarin udah bantu pas suami saya meninggal. Oh iya Mbak Soraya. Justru saya mau menanyakan, apakah ada yang kurang bantuan dari pengurus kemarin? Enggak Pak RT, itu udah sangat-sangat cukup untuk saya. Dan saya juga udah sangat-sangat terima kasih untuk Pak RT dan pengurus dan Bang Wisata. Terima kasih banyak udah mau mengurus pemakaman suami saya. Terus ada apa ya Mbak kesini? Jadi gini Pak RT, Pak RT kenal kan sama Bang Ucin? Loh, memangnya ada apa Bu sama Ucin ya? Jadi gini Pak Hansip, dia udah ke rumah saya udah 2 kali. Saya takut terjadi hal-hal aneh di rumah saya, terus warga menilai saya tidak baik. Maksudnya tujuan Ucin itu apa ke rumah Mbak Soraya? Ya kalau saya lihat-lihat dari gerak-geriknya Bang Ucin sih kayaknya dia menggoda saya Pak RT. Tapi selagi Bang Ucin belum melakukan hal yang aneh-aneh, kayaknya itu hal yang wajar Mbak Soraya. Dia mau bersilaturahmi kali ke rumah Mbak Soraya. Ya apalagi kan sifatnya Mbak Soraya sama Ucin ini kan masih bertetangga, Iya. sama seperti saya. Menurut saya sih itu nggak apa-apa sih Mbak Soraya. Bukan masalah tegur sapanya Pak RT, tapi yang saya takutin besok atau lusa, saya takutnya Bang Ucin besok-besok melakukan hal yang aneh-aneh Pak RT, makanya saya mau lapor ke sini. Tuh Teh, bener kan apa yang Mbak Soraya bilang? Pak RT kan tahu sendiri si Ucin, bocah selengean begitu. Takutnya si Ucin berbuat yang kagak-kagak Pak RT. Oh iya ya. Udah sekarang gini aja. Pak Sata, tolong pantau si Ucin. Jangan sampai dia mengganggu Mbak Soraya, apalagi sampai ke rumahnya. Bisa kan Pak Sata? Ya, bisa aja sih Teh, tapi kan ini di luar prosedur kerja ini. Harus ada intipnya. Ingat Pak Sata, Ucinnya yang dipantau, bukan Mbak Sorayanya. Siap Teh. Pak RT, bener ya bantu aku takut banget Pak RT sama Bang Ucin. Mbak Soraya, pasti saya bantu. Apalagi Mbak Soraya ini termasuk warga saya, berada di lingkungan saya. Sebagai RT-nya, saya harus ngebantu warga saya. Ya udah kalau gitu Pak Sata, tolong Pak Sata pulang dulu. Nanti jam 9 dipantau tuh pergerakan Ucin. Siap Teh. Jangan sampai dia berbuat yang enggak. Siap. Ya udah Teh. Ya karena kan memang berhubung waktunya udah sore, saya juga belum istirahat. Itu pada gatel semua. Saya pamit pulang deh. Iya. Jangan Balik. lupa jam 9 ya. Saya pamit juga Pak RT. Oh iya Mbak Soraya. Makasih ya Pak RT. Makasih. Ya sorenya bareng. Makasih ya. Yaudah, Bareng aja kan ya. Jam 9 ya, jangan lupa ya. Emang hari ini Ucin datang berapa kali sih sampai laporan ke RT? Ya lebih Jodoh. sih, lebih dari 2 kali. Ning Ayah ketemu di sini. Ning Ayah suka begitu. Itu udah hukum alam, suatu pertanda. Berarti kita ini jodoh, Mang. Ngaku-ngaku jodoh. Ini ansip tua, ngapain lagi makin ngawal? Mau saingan sama aku? Ah, kagak level. Aku yang minta dikawal sama dia. Bang Ucin, kamu jangan berharap ya. Nggak ada itu namanya satu pertanda dan kebetulan. Ini buktinya ketemu di sini. Kamu nggak bisa ngeles, ah? Ayo balik ya. Ucin ngurusin kagak-kagak aja. Mau balik ke sono lo. Waduh, gagal lagi aja. Kalau makin dikawal, sepertinya udah lapor sama RT. Ngawal, kasih tua lagi. Baru 3 kali gagal, belum 4 kali, belum 5 kali. Masih bisa kayaknya mah.
penasaran. Neng Aya, abang udah
Ucin, jangan Bang Ucin. Diam! Bang Ucin, Bang Ucin, jangan Bang. Tolong Bang Ucin. Bang, jangan Bang. Tolong Bang Ucin, jangan. Bang, jangan Bang. Bang Ucin, jangan Bang Ucin, kamu tega banget sih Bang. Bang, kamu tega banget sih Bang. Akhirnya Bang Bang Ucin. Ucin bisa menikmati Bang Ucin, itu. kamu tega banget Terus Bang sama aku Bang. Tolong. mampus lu. Akhirnya gue bisa mendapatkan ayah. Akhirnya kesampean juga. Waktu punya si ayah. Udah datang belum nih si Sata nih? Jangan sampai warga pada ngeluh lagi. Waduh, nggak enak lah laporan. Udah ini itu, kehilangan ini, kehilangan itu. Harus dikontrol nih Sata rumahnya nih. Jangan sampai RT yang duluin. Mana di pos masih kosong? Aduh, Ini justru saya buru-buru teh mau ke pos. Siapa tahu. masih kosong di pos. Makanya saya mau ke rumah situ. Nah, kebenaran. Mumpung ketemu di sini, kita ke pos lagi. Di pos ada kopi enggak? Enggak, sekarang gini saya mau tanya. Terus pantauan ente sama Muksin di mana? Yang tadi diamatan. Iya, si Ucin. Yang apa tuh yang di amanatin ya? Iya, dia kan sering gangguin si Ayah tuh katanya. Kalau lagi tadi sore, tapi saya pulang bukan pulang dinas bukan ya? Iya, Saya dari warung tadi habis beli rokok. ikutin dia. Bukan ngikutin. Jadi saya tadi mau lewat rumah si Ayah. Iya. Nah, si mindik dong. Nah, si Ucin ada lagi ngintip dari Nah, kejauhan. itu kan berarti mencurigakan. Tapi rupanya dia ngelihat saya teh. Balik lagi terus. Begitu ngelihat saya, langsung dia pergi. Sekarang di mana Ucinnya? Kagak tahu Ucinnya ada Nah di itu mana. ntar kalau dia ke rumah si Ayah lagi gimana? Kita nggak tahu. Ntar tahu Ayah laporan aja. Tenang teh. Tadi lagi saya pulang dari rumah RT yang pergi berdua-dua bareng tadi. Iya iya. Nah, di jalanan kan saya sempat ketemu tuh sama si Ucin. Oh, ketemu di jalanan. Ketemu sama si Ucin. Nah, Ucin bilang gini, wah. Tahu sendiri Ucin kan kalau tawa kan. Iya iya. Emang kalau jodoh mah kagak kemana nih. Padahal itu si Ayah lagi dikawal itu. Iya, Wah. sampai dikata gini. Bukan main, sekarang mah ada bodyguardnya, ada pengawalannya, takut digodain. Nah, di situ si Ayah sewot. Udah mikir Ucin. Berarti tambah penasaran aja tuh si Ucin. Si Ucin penasaran ya, mungkin sorenya tadi pas saya pulang beli rokok emang saya lihat dia ngintip. Nah, rupanya begitu si Ucin lihat saya, langsung dia pergi. Sampai sekarang nih belum tahuan ini. Tapi dari gerak-geriknya merencanakan sesuatu enggak? Tenang teh, seumpamanya si Ucin merencanakan niat-niat hal-hal yang tidak baik. Tadi saya nitip pesan ke Ayah, Neng Ayah. Terus tanggapan Ayah gimana? Dengerin dulu apa kalau orang ngomong, main punggal-punggal mulu, biasaan banget. Iya, tanggapan Ayahnya gimana? Neng Ayah, sekarang Neng Ayah kalau mau tidur nggak usah di kamar. Nggak usah di kamar, ruang depan aja. Ruang depan. Sambil nonton TV. Nanti seumpamanya ada orang kotak-kotak buka pintu kan kedengeran. Iya. Nah, Neng Ayah intip dari kaca. Assalamualaikum. Ada yang dengar. Waalaikumsalam. Ini Salam. lagi pada ngapain? Anu, Berbancing-bancing, berbincang-bincang. ngomongin dia yang kemarin ditinggal laki Iya. matinya. Si Ucin tuh gangguin dia terus, makanya dia tadi lapor ke RT. Nah, maka dari itu teh, Sip. Tadi siang pun gue juga ketemu sama si Ucin. Nah, lu ketemu di mana? Di mari. Ini ada arah rumahnya si Suraya. Jam berapa itu? Jam berapa? Sore.
sore kayak sekitar jam 3 atau jam 4 kalau nggak Oh, salah. Oh itu mah berarti udah dari sono kali ya. Berarti yang dikawal udah itu. dari rumah yang pas tadi gua mencar kali nih. Iya. Tapi mencurigakan nggak tampangnya Ucin? Ya kalau dari ini sih nggak mencurigakan. Gue nggak tahu nih dari rumah Soraya atau dari rumah gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas di situ dia sangat mengharapkan pengen dapetin si Soraya. Oh iya. Enggak, abang lihat di mana? Nah, di sini tadi jalan sini ketemu ke Papagan. Tadi sore. Lah iya, pokoknya sekitar jam 3 atau jam 4. Berarti Ucin merencanakan sesuatu nih. Sip. Ya, Enggak, gue tanya sama lu teh. Ini kira-kira si Soraya itu sendiri gimana kalau udah ada pengaduan belum? Justru itu nih. Soraya tadi ngadu ke RT. Oh udah ke situ. Udah. Udah. Si Ucin itu gangguin udah 2 kali datang. Untuk bisa 2 kali. 2 kali. Hari ini 2 kali datang. Iya, makanya Nah. si ayah itu lapor ke RT. Berarti gue ketemu dari sini, ketemu di sini sama dia nih. Iya. Dia berarti bisa rumah Soraya itu. Nah sekarang gini teh. Berarti lepas dari pantauan ente, Cip. ya kita kan namanya manusia kan perut lapar, pulang Iya dulu sih. makan. Perut mules kita pulang dulu, buang air gede. Ya makanya sekarang gini nih. Ini harus ekstra ketat nih si Ucin yang harus berwaspadai nih. Gitu. Masalah bukan gini, Bang. Ini pengaduan warga juga banyak yang kehilangan. Terus si ayah lagi lapor tentang Ucin. Aduh, apa orangnya satu Ucin nih yang berbuat semuanya? Kalau untuk masalah kehilangan, kalau Ucin kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena dia ini memang banyak masa iya dia Tuh. Iya, iya Ya juga kan sih. nggak mungkin kan kalau Ya kan begini. bapaknya juragan minyak. Iya. Makanya. Pokoknya gini dah teh, gua orang nitip pesan nih, gua selaku anak muda di sini, lu bener-bener, gua nggak mau di kampung gua ini kotor Iyalah. karena adanya kumpul kebo. Di mana tanggung jawab RT kalau yang terjadi kayak Tenang gitu? aja, kalau itu mah gua selaku ansip di sini. Gua kawal abis. Oh gitu. Nah, gua pepet abis. Jangan Tapi sampai ngomong- orang-orang masuk, sebelum orang-orang masuk, gua duluan masuk. Ngomong-ngomong jam segini Ucin kemana nih? Kita harus mencurigakan ini. Kita harus waspada. Ya kalau itu mah ntar gue selidikin deh teh, lu mah tenang aja. Udah, yang penting. pokoknya sekarang gini teh, Pak Ansip. Ini kan baru masih sore nih, masih kita mau jam 9. Nah, lu paranin dulu ke rumahnya si Ucin. Gerak-gerik si Ucin itu dia mau kemana? Ikutin intilin. Tapi kayaknya di rumah tadi udah nggak ada, Bang. Nah, Saya kan dari sana tadi. Ini salahnya. Di rumah udah nggak ada dia. Harusnya tuh diikutin. Nah kan agendanya jam 9. Udah gue waktu ini istirahat sorean pengen Iya. lenyap Dia sih nggak salah, Bang. Nggak salahnya. Ya saya tugasin jam 9. Tapi kan kalau Ucin perginya maghrib atau gimana, jangan salahin dia dong, nggak bisa. Ya pokoknya intinya gini, Pak RT, sip, gua nggak mau di kampung gua ini kotor karena adanya kumpul kebo. Takutnya dia lagi kumpul-kumpul tergancat, kan bahaya teh. Ntar kampung kita Iya. viral di TV bagaimana? Iya juga sih, memang gancet di sini. Wah malu banget. RT mukanya taruh di mana? Makanya itu tugas lu teh. Gimana caranya biar itu terhindar, nggak terjadi. di kampung Kalau kita RT ini. sih udah punya rencana. Heeh. Bulan besok semua mau didata, yang ngontrak kek, pribumi kek, mau ditanyain Ya surat udah, nikahnya. pokoknya begitu dah teh. Titip pesan gua. Gua mau ketemu kalian dulu ya. Ya udah. Makasih Bang infonya ya. Sebenarnya jalan dari sini juga bisa, ngapain muter? PA itu. Nah ini gimana teh ini? Ya udah sekarang kita sebelum kita tugas ke ini, kita selidikin si Ucin. Sekarang gini sih, si Ucin kan di rumah nggak ada, saya lihat. Kita cari. Saya mencari ke pos. Pak Sata muter kemana? Pokoknya harus ketemu tuh si Ucin. Asalnya udah mencurigakan banget. Ya udah kalau gitu mah Ya udah saya langsung sana pos ya. Pak Sata langsung muter aja cari Ucin ya. siap teh. Ya udah. Pokoknya jangan lupa ntar kalau di pos Iya, ntar siapin. saya siapin kopi sama itu dah. Iya. Ya udah ya. Iya teh. Ucin, lu nambahin gawean gua aja lu. Ini di luar jam kerja gua, tau nggak kalau buat nyariin lu. Kegedean tadi bocah ini. Tapi suara Action. hilang nih suaranya ya. Apa halusinasi gua aja ya? Action. Suara sih gua kenal dikit.
Soraya. Neng. Mana? Dia dari mana sih sebenarnya ya? Kok tembus pintu ya? Penasaran gue nih. Astagfirullahaladzim. Orang apa? Ada berdarah. Salah lihat kali ah. Kagak gue salah lihat dah. Pasti kagak beres ini. Kok ada dua sih? Nah terus yang di dalam, yang di luar. Kok hilang? Teh. Kita kemana sih lagi ya? Bentar ini.